Ibu sekalian, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita. Mari kita sama-sama membuka dari Yohanes pasal yang pertama. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-43 sampai ayat 51 hari ini yang akan kita baca. Tetapi dalam perenungannya kita tidak atau belum akan sampai pada ayat yang ke-51. Tapi mari kita baca dulu secara keseluruhan sehingga kita bisa melihat konteksnya lebih luas. Ayat 43 sampai ayat 51 kita membaca berganti-gantian. Yohanes pasal yang pertama saya mulai terlebih dahulu. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Mari kita berdoa. Tuhan, seperti janji-Mu bahwa barang siapa yang setia mau mencari Engkau, Engkau akan menyatakan diri-Mu. Engkau berjanji bahwa barang siapa yang percaya, mereka juga akan makin melihat lagi hal-hal yang lebih besar. Hari ini ya Tuhan, kami menanti Tuhan memberikan kemuliaan demi kemuliaan tentang siapakah Yesus Kristus. Sehingga kami memandang kepada Kristus. Sehingga visi kami adalah kepada Kristus. Oh Tuhan, tolong kami terlalu mudah untuk terdistraksi. Oh Tuhan, tolong kami terlalu kurang mengerti dan memahami kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan bukakan mata kami, kiranya Tuhan pakailah hamba-Mu. Pimpinlah, kontrollah, arahkanlah perkataan dari hamba-Mu sehingga boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Tuhan siapkanlah hati jemaat-Mu. Kami sungguh mohon ya Tuhan, kiranya kami pulang dengan hati yang makin bersuka karena kami makin menemukan siapakah Kristus yang kami percaya. Dalam nama Yesus kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan di dalam minggu yang lalu bahwa kita di dalam Injil Yohanes dipaparkan beberapa episode mengenai kesaksian dari para murid Yesus. 2 episode pertama dimulai dengan kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Ayat 29 dikatakan pada keesokan harinya Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Di ayat 35 sekali lagi dikatakan pada keesokan harinya Yohanes berdiri dan kemudian mengatakan lagi, "Lihatlah anak domba Allah." Nah sekarang kita tiba kepada episode selanjutnya. Nah setiap episode ini dimulai dengan kalimat pada keesokan harinya. Jadi Yohanes Rasul, penulis dari Injil Yohanes, ingin untuk kita boleh merenungkan setiap episode ini, direnungkan setiap hari bagaimana kesaksian tentang Yesus dinyatakan, bagaimana identitas Yesus dibukakan dan diungkapkan. Nah, hari ini kita tiba di episode berikutnya, tetapi episode kali ini berbeda dengan episode yang sebelumnya. Episode sebelumnya Yohanes Pembaptis yang menjadi tokoh utama. Yohanes Pembaptis yang menyatakan siapa Yesus. "Lihatlah anak domba Allah," itu kata Yohanes Pembaptis. Tapi kali ini episode ini dimulai dengan Yesus sendiri. Yesus yang memanggil, Yesus yang menemukan Filipus. Dan Yesus memanggil Filipus untuk mengikuti Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus memanggil Filipus pada waktu perjalanan menuju
ke Galilea. Jadi sebelumnya settingnya itu ada di dekat Sungai Yordan. Itu adalah setting di mana Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang Israel. Sekarang Yesus sudah mau menuju ke Galilea. Nah, Galilea, di sana Yesus akan memulai pelayanan, memulai mujizatnya yang pertama. Makanya di pasal 2 nanti kita akan lihat, di situ dikatakan ada perkawinan di Kana, mujizat pertama. Air menjadi anggur. Ini terjadi di Kana, Kana itu ada di Galilea. Nah, di dalam perjalanan mau ke Galilea, Yesus memanggil Filipus. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam setiap Injil ada keunikan. Nah, maka kita ingin melihat keunikan dalam hal ini adalah kenapa Yesus panggil Filipus. Padahal sebelumnya murid-murid itu dipanggil, murid-murid itu diajak oleh sesama murid yang lain. Yohanes Pembaptis ajak Andreas dan Yohanes Rasul untuk lihat Yesus. Jadi Andreas dan Yohanes datang kepada Yesus karena Yohanes Pembaptis. Kemudian Petrus datang kepada Yesus karena Andreas. Kemudian nanti Nathanael datang kepada Yesus karena Filipus. Tapi ini Filipus datang kepada Yesus karena Yesus sendiri. Yesus yang panggil Filipus. Bukan orang lain, bukan murid yang lain, tapi Yesus sendiri. Nah, maka ini ada keunikan. Ini hal yang berbeda, maka kita mesti renungkan. Kenapa demikian? Nah, saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa ya Yesus panggil Filipus karena memang kalau kita lihat di ayat 44, Andreas, Petrus, Filipus dari kota Betsaida. Nah, Betsaida itu ada di Galilea. Jadi ada yang mengatakan, ya Andreas sama Petrus kan sudah diajak Yesus. Sekarang Filipus ini satu kota, mereka saling kenal pasti. Ya sudahlah, diajak juga sekalian karena mau pulang ke kampung halaman. Apakah demikian? Tentu saja tidak ya. Ini hanya alasan pragmatis, alasan praktis. Yesus tidak mengambil keputusan berdasarkan hal-hal seperti itu. Yesus mengambil keputusan karena ada rancangannya sendiri. Rancangan yang bersifat idealistik, konseptual, dan personal. Karena dia kenal masing-masing setiap kita. Nah, maka kenapa Yesus panggil Filipus sendiri dengan perkataan ikutlah aku. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu lihat sedikit konteks di belakangnya. Kota Betsaida itu ternyata kalau kita membaca dari komentari, itu adalah kota yang dibangun oleh seorang yang bernama Filipus juga. Nah, jadi kemungkinan besar orang tuanya Filipus ini ingin untuk anaknya Filipus ini jadi seperti Filipus yang membangun kota Betsaida. Ini agak umum ya saudara ya. Misalkan kita punya anak, kita namakan Stephen. Kenapa? Mau agak mirip seperti Pak Stephen Tong. Oh, tapi Pak Stephen Tong besar sekali kan ya? Ya nggak apa-apa, sedikitnya saja mirip namanya, makanya Stephen. Oh, kita ada anak laki lagi namakan Calvin. Kenapa? Mau jadi seperti John Calvin. Oh, John Calvin tapi besar sekali. Ya sedikitnya aja, nggak apa-apa. Yang penting mirip. Ada nama Calvin. Nah, ini kemungkinan besar seperti ini, saudara-saudara sekalian. Filipus dinamakan namanya supaya Filipus ikut Filipus yang membangun kota Betsaida. Nah, saudara-saudara sekalian, maka karena itu, karena hal ini, Yesus mengatakan, kamu mesti ikut aku. Maksudnya kenapa? Filipus punya jalan hidup yang sudah diatur oleh orang tuanya. Kamu harus ikut ya, siapa modelmu? Ikut ini, Filipus yang bangun kota Betsaida. Ikut dia. Betsaida ini terkenal kota nelayan. Jadi biasanya kalau ada seorang anak laki-laki di daerah tradisional pastinya akan ikut papanya. Papanya nelayan, ya sudahlah ikut saja. Ikut juga jadi nelayan. Kan misalkan makanya kalau orang-orang Eropa itu nama belakangnya berdasarkan pekerjaan keluarganya. Misalkan James Baker karena orang tuanya itu pembuat roti gitu ya. Jadi namanya James Baker. Arthur Blacksmith misalkan. Karena blacksmith itu pekerja besi begitu ya. Orang tuanya pekerja besi namanya juga makanya jadi Arthur Blacksmith begitu ya.
Nah, maka di sini orang tuanya Filipus punya rancangan yang beda. Jangan ikut papamu. Jangan ikut keluarga kita keluarga nelayan. Kamu jadi sesuai dengan Filip yang membangun Betsaida. Ini eksistensimu, ini jalan hidupmu. Ikut seperti dia. Ikut seperti dia. Makanya Yesus panggil, kamu jangan ikut seperti dia. Ikut aku. Saudara, menjadi murid berarti eksistensi kita berubah. Saudara perhatikan, sebelumnya ketika Yesus bicara kepada Andreas dan Yohanes, Yesus mengatakan, apa yang kamu cari? Itu ayat yang ke-38. Apa yang kamu cari? Maka menjadi murid pertama berarti desire mesti diubah. Ini desire. Kepada Andreas dan Yohanes Rasul, Yesus bicara tentang desire yang mesti diubah. Yang kedua, kepada Petrus, Yesus bicara mengenai identitas yang harus dirubah. Petrus datang, namamu bukan lagi Simon, anak Yohanes, tapi aku akan ganti jadi Simon Petrus, batu karang. Identitas diubah. Desire, identitas. Ketiga, menjadi murid, eksistensi mesti berubah. Bagi Filipus, ikutlah aku, kata Yesus. Maka saudara-saudara sekalian, bicara eksistensi berarti bicara jalan hidup. Jalan hidupmu Filipus, jangan ikut Filip yang bangun kota Betsaida itu. Ikut aku, jalan hidupmu, ikutlah aku. Saudara-saudara sekalian, dunia ini mengajarkan dua macam model eksistensi hidup. Pertama, ikut jalan hidup orang yang kamu anggap berhasil. Nah ini cukup umum ya. Misalkan kayak tadi ya, oh lihat pendeta Stephen Tong berhasil. Kamu ikut ya jalan hidupnya. KKR, ikut kayak pendeta Stephen Tong. Jadi hamba Tuhan, khotbahnya mesti kayak pendeta Stephen Tong. Batuknya juga mesti mirip pendeta Stephen Tong sedikit ya. Ikut eksistensinya dia. Atau waktu saya kuliah dulu, Apple mulai muncul kan ya. Maka Steve Jobs, kemudian sebelumnya juga Bill Gates, orang mulai bilang, sudahlah nggak usah kuliah. Kenapa? Bill Gates saja berhasil kok. Itu kan drop out dia. Jadi ya sudahlah kamu nggak usah kuliah, lihat jadilah seperti dia. Bisa kok berhasil. Steve Jobs juga kalau nggak salah nggak lulus ya. Maka ikutlah seperti mereka. Nah saudara, lihat orang sukses, mau ikut jalan hidup orang sukses. Nah ini model eksistensi yang pertama. Tapi ada model eksistensi yang kedua. Aku nggak pusing. Orang sukses, entah itu orang tuaku, entah itu orang berhasil, entah itu siapapun, artis kah, olahragawan, saya nggak pusing. Saya punya jalan hidup sendiri. Nah ini hal yang biasanya didengung-dengungkan oleh para filsuf eksistensial. Misalkan John Paul Sartre mengatakan, kamu punya freedom. Freedomnya apa? Choose your own lives. Pilih cara hidupmu sendiri. Ikut jalan hidupmu sendiri. Itulah artinya bereksistensi. Jangan ikut jalan hidup orang lain. Kalau kamu ikut jalan hidup orang lain, kamu diikat. Kamu tidak bebas. Lakukan apa yang kamu anggap baik bagi dirimu sendiri. Itu namanya to exist. Ini dua macam jalan hidup eksistensi manusia, saudara-saudara sekalian. Yesus menawarkan alternatif. Filipus ikut model yang pertama. Maka Yesus katakan, Filipus, jangan ikut model yang seperti demikian. Ikut aku. Ikut aku. Ikut jalan hidupnya Yesus. Ikut Yesus, saudara-saudara sekalian. Berarti, mari kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Kristus. Ini maksudnya ikut Yesus. Menjadi murid, desire diubah. Menjadi murid, identitas diubah. Menjadi murid, eksistensi juga dirubah. Mari ikut Yesus. Inilah artinya menjadi murid, saudara-saudara sekalian. Maka coba kita renungkan lebih dalam. Apa maksudnya ikut aku? Yesus ingin mengatakan, saudara-saudara sekalian, the ideal me, the ideal you, dirimu yang ideal itu, eksistensimu yang ideal, bukan ikut orang lain. Bukan ikut kehendakmu sendiri, tapi ikutlah aku. Ikut aku. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai murid Tuhan,
muridnya Kristus. Mari kita ikut Kristus. Tapi untuk ikut Kristus berarti harus ada yang ditinggalkan. Kita mau ikut seseorang kan? Kita ikut kemana? Ikut ke PTC di barat. Berarti mesti tinggalkan daerah timur. Ikut berarti dasarnya mesti ada yang kita tinggalkan. Abraham, pertama kali Tuhan muncul kepada Abraham, Tuhan katakan, pergilah. Ini sama dengan arti ikutlah. Pergi ikut siapa? Ikut kehendakku. Pergi, ikut aku, berarti kamu mesti ada yang engkau tinggalkan. Tinggalkan apa? Tinggalkan negerimu. Tinggalkan apa? Sanak saudaramu. Tinggalkan apa lagi? Rumah bapamu. Abraham hidupnya dimulai di dalam kisah Kejadian dengan meninggalkan rumah bapaknya. Di akhir dari kisah Abraham di Kejadian, Tuhan panggil dia untuk tinggalkan anaknya. Tapi tidak sampai memang ditinggalkan, tapi dia sudah rela untuk tinggalkan anaknya. Jadi mengikuti Yesus, saudara-saudara sekalian, berarti harus rela ada yang ditinggalkan. Kita tidak mungkin ikut Yesus kalau kita tidak meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Yang kita tinggalkan, yang kita cintai. Yang sulit kita tinggalkan, kenapa sulit? Karena kita cinta hal tersebut. Tuhan sangat tahu, Abraham cinta rumah bapaknya, cinta negerinya, cinta sanak saudaranya, dan cinta anaknya. Tinggalkan itu. Karena Tuhan lebih berharga. Wah, ini susah sekali saudara. Tapi ini artinya ikut Yesus. Harus ada yang ditinggalkan. Tinggalkan jalan hidupmu yang lama, tinggalkan idealmu yang lama, tinggalkan cara hidup orang lain. Ikut apa yang aku kehendaki. Kenapa? Kenapa? Yesus seperti diktator. Harus ikut aku. Kenapa? Yesus bukan diktator. Yesus mengasihi kita. Ikut dia karena dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Ikut dia karena dia yang punya masa depannya kita. Dia yang persiapkan rancangan yang indah bagi kita. Ikut dia karena dia raja kita, dia Tuhan kita yang mengasihi kita. Ikut dia, kita menjadi hambanya. Ikut dia berarti kita tidak lagi mengerjakan kehendak kita, tapi kehendak Yesus. Kehendak Yesus yang aku perjuangkan, bukan kehendakku lagi. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ikut Yesus berarti hidup kita makin serupa Kristus. Cara pikir kita, emosi kita, keinginan hati kita makin dikuduskan, makin berbeda dengan dunia. Ikut Yesus berarti makin kenal siapa Yesus. Makin kenal, makin berelasi. Makin berelasi, makin percaya kepada Yesus. Orang yang ikut Yesus berarti dia bertumbuh dari iman kepada iman. Dia bertumbuh dari percaya kepada percaya. Karena orang tidak mungkin ikut orang lain kalau dia tidak percaya orang tersebut, bukan? Ayo, ikut. Kemana? Ke Malang. Loh, kenapa ikut kamu? Siapa kamu? Saya tidak kenal. Kita ikut orang yang kita percaya. Kita ikut orang yang kita kenal. Maka hanya dengan bertumbuh di dalam pengenalan, hanya dengan bertumbuh di dalam relasi dengan Kristus, kita bisa makin mengikuti Kristus. Inilah yang Yesus katakan kepada Filipus, ikut aku. Mari kita renungkan hal ini saudara. Selama beberapa minggu ini, dari minggu yang lalu, desire kita berubah. Sekali lagi, identitas kita berubah. Kita adalah anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak dunia. Bukan lagi anak-anak kerajaan iblis. Bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi anak-anak terang. Dan yang ketiga, mari eksistensi kita juga berubah. Jangan ikut jalan hidup dunia, jangan ikut jalan hidup orang lain, orang yang kita kagumi, orang yang kita anggap sukses, berhasil, jangan ikut itu. Tapi mari ikut jalan hidupnya Kristus, karena dia mengasihi kita. Nah saudara-saudara sekalian, Filipus akhirnya memutuskan untuk ikut Yesus. Maka ketika Filipus memutuskan untuk ikut Yesus, mereka berjalan menuju Galilea bersama dengan Andreas dan Petrus. Dan di Galilea, disitulah mereka bertemu dengan Nathanael. Nah sekarang kita mulai masuk kepada orang yang selanjutnya, yaitu Nathanael. Nathanael orang Kana. Kalau kita nanti lihat di Yohanes pasal 21, dikatakan Nathanael itu dari Kana. Nah Kana dari Galilea, tadi kan sudah dikatakan ya, yang tertulis di pasal yang kedua.
Nah, maka Filipus bertemu dengan Natanael dan dia bersaksi kepada Natanael. Nah, sekarang kembali kepada pola yang sama seperti sebelumnya. Apa pola yang sama itu? Pola yang samanya adalah dari satu murid bersaksi kepada murid yang lain. Andreas bersaksi kepada Simon Petrus. Simon Petrus jadi murid. Sekarang Filipus bersaksi kepada Natanael. Natanael jadi murid. Ini namanya apa? Terjadi multiplikasi, saudara-saudara sekalian. Multiplikasi di dalam murid Kristus. Dan multiplikasi ini terjadi mulai dengan atau karena penginjilan pribadi. Ini penginjilan pribadi, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita mau belajar penginjilan pribadi, nah kita mesti lihat bagaimana Andreas ajak Petrus, bagaimana Filipus ajak Natanael, dan seterusnya. Nah saudara, kita tidak bisa biarkan Injil itu berhenti di diri kita sendiri. Tapi harus berbuah, harus diberitakan, harus sampai membawa orang lain kepada Yesus. Mari jadi seperti Andreas yang bawa Petrus, mari jadi seperti Filipus yang bawa Natanael. Saudara-saudara sekalian, membaca ini maka saya berdoa bagi diri saya, bagi juga gereja kita. Mari saudara-saudara sekalian, kita memiliki satu kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan untuk secara khusus membawa orang kepada Tuhan. Maksudnya secara khusus itu bagaimana? Maksudnya kita injili, maksudnya kita bina, kita bawa sampai orang itu benar-benar dewasa di dalam Kristus. Ini yang harus jadi doa kita, saudara-saudara sekalian. Saudara, kita memang memberitakan Injil banyak cara. Ada yang bawa traktat, kasih traktat. Saya juga sesekali kasih traktat. Misalkan kalau di lampu merah, lihat orang bawa koran, jual koran, beli koran sekaligus kasih traktat. Jangan cuman kasih traktat nggak beli koran ya saudara ya. Beli koran, kasih traktat, begitu ya. Nah, setelah itu ada orang-orang juga mungkin selain dari itu, mereka memberitakan Injil di rumah sakit. Ada orang-orang yang memberitakan Injil mungkin kalau naik Grab, naik mobil online dan seterusnya. Tapi mari saudara-saudara sekalian, kita jangan hanya puas dengan semuanya itu. Mari kita mendoakan supaya ada orang-orang tertentu yang memang kita beritakan Injil dan kita bawa sampai akhirnya mereka menjadi murid Kristus. Mari jadi seperti Andreas bawa Petrus, mari jadi Filipus yang bawa Natanael. Makanya saudara-saudara sekalian, di momen Jumat Agung Paskah ini kami merindukan untuk supaya jemaat Tuhan mari berbagian di dalam memberitakan Injil. Oleh sebab itu tadi ada pengumuman tentang bagaimana silakan mendaftar, nanti ada tim PI yang akan mengatur untuk kita bisa memberitakan Injil khusus di momen PI, di momen Jumat Agung dan Paskah ini. Kalau ada orang yang mengatakan, ya kita kan penginjilan selalu, bukan hanya di Jumat Agung dan Paskah. Betul memang. Tetapi jangan sampai momen-momen penting ini kita lewatkan begitu saja. Sebagai hamba Tuhan, saya juga berdoa kiranya Tuhan beri kesempatan untuk melayani, memberitakan Injil di momen-momen penting ini. Maka bersyukur ada pelayanan seperti Pondok Kasih, pelayanan ke sekolah-sekolah negeri, baik SD, SMP, supaya kita bisa beritakan Injil. Mari juga sebagai jemaat, jangan kita lewatkan momen ini. Kita injili, doakan sampai semoga ada yang dari mereka menjadi muridnya Kristus. Inilah yang Filipus lakukan, inilah yang Andreas lakukan. Mereka murid Kristus yang membawa murid lain kepada Kristus. Kita juga murid Kristus yang mari bawa orang lain juga jadi murid Kristus selanjutnya. Maka saudara-saudara sekalian, Filipus bertemu Natanael. Kemudian apa yang Filipus katakan? Dia mengatakan kepada Natanael di ayat 45, kami telah menemukan dia. Kami telah menemukan dia. Saudara-saudara sekalian, kalimat ini ya, kira-kira kita coba bayangkan. Waktu kita baca Alkitab, penting juga untuk kita memvisualisasikan kira-kira bagaimana kejadiannya. Saudara, Filipus kan tidak mengatakan, kami telah menemukan. Nah itu kalau menemukan orang sakit atau orang meninggal saudara ya, kami telah menemukan. Enggak begitu saudara kan ya. Filipus juga mungkin enggak mengatakan bahwa kami telah menemukan. Kalau seperti itu
menemukan tapi dengan kekecewaan. Ini pasti tidak demikian, saudara. Ini pasti penuh sukacita. Kami telah menemukan. Kira-kira seperti itu yang Filipus katakan kepada Nathanael. Kami telah menemukan dia. Siapa dia itu? Dia yang ada di dalam kitab Musa, yang ada di dalam kitab para nabi. Saudara-saudara sekalian, kata menemukan itu bahasa Yunaninya adalah eureka. Nah, kalau kita cukup familiar, maka kata eureka ini biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang menemukan teori. Misalkan di zaman Yunani kuno, maka Archimedes menemukan teori, dan Archimedes katanya yang pertama mempopulerkan kata tersebut. Eureka, sudah menemukan sesuatu. Ilmuwan menemukan satu teori, mereka berteriak, Eureka. Ada satu discovery, ada satu invention. Saudara, harusnya juga kita, meskipun bukan ilmuwan, tapi murid Kristus, kita juga harusnya punya semangat demikian ketika kita menemukan Kristus. Oh saudara, menemukan Kristus ini bukan cuma bicara pertama kali menemukan. Tidak saudara. Kita harus terus berjalan di dalam menemukan dan menemukan dan menemukan lagi siapa Kristus itu. Ada pengenalan yang makin mendalam. Nanti kita akan lihat pengenalan tentang Yesus itu makin lama makin dalam. Menemukan saudara, seperti menemukan harta yang terpendam. Sehingga di dalam Injil Matius, Yesus mengatakan, orang yang mendapatkan kerajaan sorga, orang yang menemukan Kristus, kita bisa artikan demikian. Dia seperti orang yang penuh dengan sukacita, dan dia lihat harta yang terpendam, dia tidak punya uang untuk beli semuanya, maka dia jual segala harta miliknya, dia dapat uang, dan dia beli harta yang terpendam itu. Saudara-saudara sekalian, inilah gambaran orang yang menemukan Kristus. Yesus mengatakan orang yang menemukan Kristus juga seperti seorang pedagang menemukan mutiara yang indah. Sehingga karena sukacitanya sekali lagi, ia pun pergi jual seluruh miliknya, bukan sebagian, seluruh miliknya. Lalu dia beli mutiara tersebut. Saudara-saudara sekalian, apakah kita pernah merasakan, pernah memiliki perasaan seperti ini terhadap firman, terhadap Kristus? Kita menemukan Kristus. Sampai-sampai mungkin di dalam hati kita merasa seperti loncat kegirangan. Ini bukan mendramatisir saudara-saudara sekalian, tetapi harusnya kita sebagai murid Kristus pernah merasakan seperti ini, loncat kegirangan di dalam hati. Karena bersyukur menemukan siapakah Kristus. Tapi bukan cuma pernah merasakan, tapi harusnya secara berkala merasakan, bertumbuh, makin frequent, makin sering bertumbuh di dalam merasakan keindahan, sukacita, kegirangan ketika kita menemukan Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau sudah terlalu lama kita tidak ada perasaan seperti ini. Tidak ada perasaan kegirangan, tidak ada perasaan sukacita seperti Filipus, penuh antusiasme mengatakan kepada Nathanael, kami telah menemukan dia. Maka kalau kita tidak atau sudah lama tidak memiliki perasaan seperti demikian, maka no wonder saudara-saudara sekalian, tidak heran. Hidup kita rasa kering, hidup kita rasa kosong, hidup kita rasa bosan, hidup kita rasa meaningless. Karena sudah lama, atau bahkan jangan-jangan belum pernah merasakan kegirangan karena menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu, yaitu Kristus. Mari saudara-saudara sekalian, jangan tetap tinggal di dalam kebosananmu. Jangan tetap tinggal di dalam kekosongan hatimu. Jangan tetap tinggal di dalam ketidakadaartian di dalam hidupmu. Mari bangun. Mari tinggalkan keadaan yang seperti demikian. Mari cari harta yang terpendam itu. Karena harta itu akan menyatakan dirinya bagimu. Yesus janji, barang siapa yang mau cari aku dengan sungguh-sungguh, dia akan menemukan aku. Ini janji Tuhan yang tertulis di dalam di dalam kitab Yeremia. Barang siapa yang mau cari aku dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan membuat dia kecewa. Aku akan menyatakan diriku.
Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa menemukan harta yang terpendam itu? Pertama-tama kita mesti minta anugerah Tuhan. Karena kita tidak mungkin menemukan harta terpendam itu dengan pikiran kita sendiri. Tidak mungkin, saudara. Orang seperti para ilmuwan tadi yang saya katakan bisa teriak Eureka karena mereka punya kepintaran. Tetapi orang tidak bisa teriak Eureka karena mendapatkan Kristus berdasarkan pemikirannya sendiri. Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Orang bisa mengatakan Eureka karena dia mungkin bisa mengimajinasikan suatu drama yang indah. Orang bisa mengatakan Eureka karena mungkin dia adalah seorang pembuat puisi dan dia bisa menciptakan kalimat-kalimat yang sangat menarik. Tetapi orang tidak akan mungkin bisa mengatakan Eureka di dalam hal dia menemukan Kristus kalau bukan karena karya Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang menarik di sini, ada permainan kata. Kalau kita lihat di ayat 43, di situ dikatakan Yesus bertemu dengan Filipus. Sebenarnya di dalam bahasa asli maksudnya Yesus mendapatkan Filipus atau Yesus menemukan Filipus. Kemudian ayat 45, siapa yang mengatakan kami telah menemukan dia? Filipus. Berarti pertanyaannya siapa yang duluan menemukan siapa, saudara-saudara sekalian? Tuhan, Yesus yang terlebih dahulu menemukan Filipus. Baru Filipus bisa menemukan dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin bisa temukan Kristus. Ini sangat kental teologi reform. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa menemukan Kristus. Tapi saudara-saudara sekalian, selain anugerah Tuhan, selain kedaulatan Allah, hal ini juga berjalan bersama dengan tanggung jawab kita, bukan? Ini juga reform, saudara. Kalau hanya kedaulatan Allah tanpa tanggung jawab manusia, bukan reform. Kalau hanya tanggung jawab manusia tanpa kedaulatan Allah, bukan reform. Tapi reform itu ada dua-duanya, saudara. Kedaulatan Allah sekaligus tanggung jawab manusia. Tidak ada pertentangan di situ. Tidak ada konflik. Tidak ada satu antitesis. Tetapi itu sesuatu yang dapat diharmonisasikan bersama. Maka apa yang menjadi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah engkau harus mencari firman. Saudara-saudara sekalian, kalimat dari Filipus. Filipus mengatakan seperti ini. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh siapa? Musa dalam kitab Taurat. Dan juga oleh para nabi. Berarti kesimpulannya, Filipus membaca kitab perjanjian lama. Filipus seorang pembelajar firman. Filipus setia belajar kebenaran. Kitab Musa, kitab para nabi itu maksudnya sudah seluruh perjanjian lama. Filipus belajar firman, saudara-saudara sekalian. Maka tidak mungkin orang bisa menemukan Kristus tanpa dia mencarinya di dalam firman. Roh Kudus itu bekerja bukan tanpa firman. Roh Kudus itu bekerja bersama dengan firman. Maka kita harus mencari Kristus ya Tuhan, saudara-saudara sekalian, di dalam firman. Filipus orang pembelajar, Filipus mencari Mesias, Filipus menanti-nantikan Mesias, Filipus menanti-nantikan janji Tuhan tergenapi tentang adanya seorang Mesias tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita mari baca firman untuk cari kenal siapa Kristus. Banyak orang baca firman bukan untuk cari kenal siapa Kristus, saudara. Baca firman karena lagi marah. Jadi untuk apa? Mungkin untuk memadamkan amarah. Cari ayat-ayat yang bisa meredam emosi begitu ya. Atau karena lagi marah maka cari mazmur yang namanya imprecatory psalms. Nah itu mazmur yang Daud seringkali berdoa, Tuhan tolong datangkanlah hukuman bagi musuh-musuhku itu. Nah ini cocok. Maka aku mau baca ini, doa ini imprecatory psalms. Padahal motivasinya beda sama motivasi Daud, saudara. Karena motivasi Daud, doa seperti itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keadilan Tuhan diberikan, bukan supaya emosi dia untuk hancurkan orang lain itu terpenuhi. Nah jadi jangan kita pakai ayat terus motivasinya beda, saudara.
Itu Tuhan tidak akan memberkati kita. Nah, jadi ada orang marah, cari ayat tentang marah. Ada orang sedih, cari ayat yang bisa menghibur. Roma 8 ayat 28 kan begitu ya. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wah, terhibur. Oke, semua ini mendatangkan kebaikan. Padahal dosa dia begitu ya. Jadi sebenarnya mesti bertobat, bukan untuk dihibur justru ya. Setelah bertobat baru boleh dihibur. Bukan belum bertobat terus sudah dihibur. Ada orang yang kesepian, maka cari ayat yang bisa mengobati rasa sepi. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca firman dan bukan dengan cara yang seperti demikian. Mari kita tidak treat firman untuk hanya memuaskan emosi kita. Hidup kita hanya bisa dipuaskan kalau kita kenal Kristus. Bukan cari comot-comot ayat tersebut terus kita dipuaskan. Tidak. Besoknya langsung tidak stabil lagi. Karena tidak kenal Kristus. Alkitab itu bicara tentang Kristus. Alkitab bukan ajaran moral. Alkitab bukan self-therapy. Oh, bagaimana membuat diri kita ini menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi senang, menjadi terhibur. Bukan, saudara. Alkitab bicara tentang Kristus. Dan kita hanya bisa dikuatkan, dikuduskan, dihibur kalau kita kenal Kristus. Maka mari baca firman untuk cari Kristus. Ini harus jadi doa kita, saudara-saudara sekalian. Tunjukkanlah ya Tuhan kemuliaan-Mu. Waktu kita baca firman, waktu kita ikut ibadah, mari kita rindukan, Tuhan tolong tunjukkan kemuliaan-Mu. Jangan kita datang ibadah hanya untuk supaya habisi saja jam ibadah. Karena ini tuntutan. Kalau enggak datang ibadah, ada guilty feeling. Jadi lebih baik ikut ibadah, setelah ibadah beres. Bukan, saudara. Mari kita datang ibadah karena kita menanti kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini yang menjadi doa Musa, saudara-saudara sekalian. Musa minta, Tuhan tolong nyatakan kemuliaan-Mu. Kalau Engkau tidak nyatakan kemuliaan-Mu, lebih baik kami tidak pergi. Kalau Engkau cuma kasih malaikat, kami juga tidak mau pergi. Kemuliaan-Mu Tuhan, ini yang aku mau lihat. Saudara-saudara sekalian, ada satu him sudah lama mengatakan dalam salah satu teksnya dikatakan, give me Christ or I die. Berikan aku Kristus, kalau tidak aku mati. Saudara, pernah tidak kalimat ini muncul dari dalam mulut kita? Ini kalimat sangat radikal. Tetapi kalimat ini justru ingin menunjukkan betapa hopeless kita kalau kita ini tidak menemukan Kristus. Saudara-saudara sekalian, ada satu doa dari Rahel. Rahel itu kita tahu ceritanya dia mandul. Seperti Ribka, seperti Sarah, para ibu-ibu leluhur. Karena ada bapak-bapak leluhur ya, ini ibu-ibu leluhur. Rahel satu waktu dia sudah frustasi. Maka dia katakan kepada Yakub, berikan aku anak, kalau tidak aku mati. Yakub marah balik. Kamu pikir aku Tuhan, mana bisa aku berikan kamu anak? Nah, komplain dari Rahel itu dipakai oleh para misionaris. Maka para misionaris itu biasanya doa, Tuhan berikan kami jiwa. Mereka sudah pergi ke daerah pedalaman, 1 tahun, 2 tahun belum dapat jiwa. Tuhan tolong berikan kami jiwa. Kalau Engkau tidak berikan kami jiwa, maka lebih baik kami mati. Musa juga sama, Tuhan tolong ampuni kami, ampuni bangsamu. Kalau Engkau tidak ampuni, lebih baik juga aku dihapuskan dari buku kehidupan. Sama saudara-saudara sekalian. Selain minta jiwa, minta Kristus. Itu yang lebih utama. Minta Kristus, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya aku bisa hidup. Kalau tanpa kemuliaan-Mu aku mati. Tanpa kemuliaan-Mu aku jalan dalam kegelapan. Tanpa kemuliaan-Mu aku hilang arah. Tuhan tolong nyatakan kemuliaan-Mu. Saudara-saudara sekalian, mari ini jadi kerinduan kita. Datang ibadah, bukan cuma datang kemudian kita yang penting selesai. Apalagi mungkin terlalu lama ngantuk, tidur. Akhirnya kita bukan lihat kemuliaan Tuhan, lihat mimpi saudara. Mari kita lihat kemuliaan Kristus. Mari kita sungguh-sungguh menanti Tuhan tolong nyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam tradisi Puritan ketika baca firman ada pembacaan yang namanya Lectio Divina. Lectio Divina, Lectio itu baca. Makanya muncul misalkan Lexia. Atau kalau sulit baca disleksia.
Nah, maka Lectio Divina berarti baca firman dengan spiritualitas, divina, berkaitan dengan divine, dengan Tuhan, dengan kemuliaannya. Nah, maka ada tahap-tahapannya. Pertama, baca, itu sangat jelas kan ya. Terus doa, itu sudah biasa. Kemudian ada dua hal, minggu lalu saya sudah katakan, minggu ini sekali lagi saya ingatkan. Ada meditasi. Meditasi yang ketiga, itu apa namanya? Itu kita belajar. Itu kita seperti datang ke dalam kebun anggur, firman itu seperti kebun anggur. Terus kita petik, saudara. Petik semua buah. Nggak akan dibilang pencuri. Petik semuanya. Jangan biarkan ada yang terlewatkan. Itu meditasi. Kita studi, kita eksegesis, kita pelajari, kita sungguh-sungguh dalami. Itu meditasi. Dalam khotbah ini meditasi, saudara. Tapi khotbah yang lebih baik bukan hanya sekedar meditasi, tapi kontemplasi. Baca firman juga bukan cuma sekedar meditasi, tapi kontemplasi. Apa tuh kontemplasi? Menanti Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ada seorang Puritan mengatakan kalau meditasi itu seperti domba coba cari makan. Grazing, cari makan, ambil rumput, kunyah rumput sampai akhirnya dia bisa kenyang. Itu grazing. Tetapi kalau kontemplasi itu bukan grazing, tapi gazing. Menatap, menanti, menunggu-nunggu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sampai akhirnya Kristus itu jadi manis, saudara, jadi manis. Maka seorang Puritan mengatakan tidak mungkin Kristus itu jadi manis. Tidak mungkin dosa itu jadi pahit kalau Kristus tidak jadi manis. Till Christ be sweet, sin will not be bitter. Saudara, kenapa orang masih cinta dosa? Jawabannya bukan cari cara supaya bisa menghindarkan diri dari dosa. Kemarin mungkin kalau ikut seminar dari Pendeta Ivan dari Kebon Jeruk kan dikatakan ya, orang itu cari konseling, terkadang dia mau cari solusi. Semua orang konseling mau cari solusi, tapi terkadang solusi yang dicari solusi yang praktis. Bukan solusi yang berkaitan dengan isi hatinya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin meninggalkan dosa hanya dengan cara-cara praktis. Oh, orang yang terikat dengan pornografi, oh kalau begitu berarti jangan kamu sendiri ya. Oke, ini bolehlah. Ini hal-hal praktis, coba dilakukan. Kamu jangan sendiri, mesti ada orang yang selalu bersama dengan kamu. Kamu jangan bisa akses internet sendiri. Oke, semua atur ini, tapi satu hal yang lupa. Kamu seharusnya cinta Yesus. Kamu harusnya nikmat di dalam Yesus. Kalau kamu tidak akan pernah nikmat di dalam Yesus, meskipun cara-caranya diatur, selalu manusia bisa dapat cara baru lagi. Orang bisa jadi pintar, saudara, untuk berdosa. Tapi untuk lakukan kebenaran, tidak bisa jadi pintar, karena tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau mau berdosa bisa jadi pintar. Maka selalu bisa ada cara baru. Maka cara itu tidak akan bisa memberikan solusi yang menetap. Solusi yang menetap kalau kita merasa Kristus indah, Kristus manis, Kristus mulia, baru kita bisa mendapatkan hidup yang kudus, saudara-saudara sekalian. Filipus menemukan Yesus. Filipus baca firman. Filipus melihat Kristus di dalam firman. Saudara-saudara sekalian, Filipus mengatakan, siapakah Kristus? Kristus itu dinyatakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Saudara bisa lihat di sini ada kedalaman tentang pengenalan siapa Yesus dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu siapa? Sebelumnya itu Petrus. Sebelumnya itu Andreas. Andreas mengatakan kami telah menemukan Mesias, ayat 41. Tetapi Filipus mengatakan kami menemukan dia yang disebut dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Berarti bukan cuma sekedar Mesias. Tapi Mesias ini diberikan pengertian yang komprehensif. Ternyata Mesias ini ada di sepanjang kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan yang menarik kalau di perjanjian lama, kitab Taurat
itu kan Musa yang tulis ya semuanya. Kitab Taurat itu bicara tentang Yesus, tentang nabi yang akan datang. Jadi siapa yang dijanjikan? Nabi yang akan datang. Itu sampai kitab Taurat. Setelah kitab Taurat, siapa yang dijanjikan? Bukan lagi nabi, saudara. Raja. Makanya sejak zaman Daud, kitab sejarah, kitab para nabi, itu bicara raja, raja, raja yang akan datang. Penekanannya pada raja. Berarti Filipus lihat, oh ternyata Mesias ini dia adalah nabi, sekaligus dia ada raja, karena dia semua tentang perjanjian lama menyatakan tentang dia. Saudara lihat ya, makin dalam. Bukan cuma sekedar menemukan Mesias, tapi menemukan Mesias yang ada dalam kitab Taurat dan para nabi. Berarti Mesias ini nabi, Mesias ini sekaligus raja. Nanti kalau kita lihat lagi Nathanael, lain lagi. Nathanael kita belum sempat bahas hari ini, tapi Nathanael mengatakan, Yesus itu adalah anak Allah. Berarti bukan cuma sekedar nabi, anak Allah. Nabi berkuasa, iya. Anak Allah, maha kuasa. Yesus anak Allah, tapi sekaligus raja. Jadi makin dalam saudara. Nanti Yesus tambahkan lagi kepada Nathanael. Itu di ayat 51. Yesus mengatakan, kamu akan lihat langit terbuka. Anak manusia, oh tadi anak Allah, sekarang anak manusia. Siapa anak manusia? Anak manusia itu sangat limpah, tapi paling tidak di ayat 51 bicara tentang anak manusia yang menjadi penghubung antara sorga dan bumi. Lihat ya, makin lama makin dalam. Ini seperti saudara kupas buah, makin lama layernya makin tambah. Kupas bawang, makin lama layernya juga makin dalam. Seperti orang dapat hadiah. Kalau dapat hadiah berharga, terkadang diisengin gitu ya. Bungkus banyak, buka. Tapi kadangkala kalau bungkus banyak, buka cuman koranto. Ini remaja biasa suka seperti itu ya. Nanti sampai dapat yang paling dalam. Tapi ini bukan bungkus koran saudara. Makin buka, wah lihat ada yang indah. Buka lagi, wah lebih indah lagi. Buka lagi, lebih indah lagi. Buka lagi, lebih mulia lagi. Ini saudara mengenal Yesus. Saudara-saudara sekalian, mari kita berjalan di dalam pengenalan yang makin lama makin kagum tentang siapa Yesus. Saudara-saudara sekalian, menjadi murid mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti kita itu ada di dalam journey, dalam perjalanan untuk makin discovering kemuliaan Kristus. Maka tidak heran di dalam Alkitab itu ada 3 macam ungkapan yang mirip. From faith to faith, from grace to grace, from glory to glory. Saudara, bagaimana kita bisa makin bertumbuh dari iman kepada iman, dari anugerah kepada anugerah, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sekali lagi bukan kemuliaan diri kita saudara, kemuliaan Allah maksudnya yang kita lihat. Jadi kita jangan memahami glory itu kemuliaan kita saudara. Glory itu glorinya Kristus. Kita makin lihat glorinya Kristus. Bagaimana kita bisa makin bertumbuh dalam iman, dalam anugerah, dalam glory. Cuman satu saudara, kalau kita makin menemukan siapa Kristus. Sekali lagi kiranya yang menjadi doa kami dalam khususnya Jumat Agung Paskah ini, saudara makin lihat, makin kenal siapa Kristus. Jangan puas saudara-saudara dengan pengenalan kita. Oh saya sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Yesus sudah jadi Tuhan dari kekal saudara. Jangan puas dengan kita jadi Kristen puluhan tahun. Tapi mari kita terus-menerus mendiscover siapa Yesus. Karena itulah yang membuat hidupmu puas, itulah yang membuat hidupmu berarti, itulah yang membuat hidupmu penuh semangat, penuh energi, penuh vitalitas, penuh perjuangan, dan penuh visi. Kiranya kita boleh makin bertumbuh di dalam melihat siapa Yesus. Tapi terakhir saudara-saudara sekalian, ada yang menarik dari perkataan Filipus ini. Saudara-saudara sekalian, coba mari sekali lagi kita lihat ayat yang ke-45. Filipus mengatakan seperti ini, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus. Saudara, kalau kita berhenti sampai di situ saja, ini sangat luar biasa perkataannya Filipus. Tapi Filipus tambah dengan kalimat yang akhirnya membuat
penginjilan Filipus itu seperti meredup sedikit kemuliaannya Kristus. Kenapa? Karena Filipus tambah Yesus itu anak siapa? Yusuf dari Nazaret. Yusuf ini enggak terkenal, saudara. Yusuf ini siapa? Tukang kayu. Dalam Injil Sinoptik, orang-orang malah meragukan Yesus Mesias karena lihat Yusuf. Oh, papanya kan tukang kayu. Wah, ini papanya saya pesan kayu dari dia. Mana mungkin dia Mesias? Loh, ini kan tukang kayu, rumahnya dekat kita. Mana mungkin Mesias? Yusuf, karena Yusuf orang meragukan Yesus Mesias. Apalagi Nazaret, saudara. Nazaret ini adalah kota yang tidak pernah muncul di perjanjian lama. Saudara, ini mirip seperti begini, saudara ya. Orang yang mungkin kalau terkadang itu ada orang-orang dari daerah, secara mungkin sengaja atau enggak sengaja, nama belakangnya enggak terlalu mau disebutkan, saudara. Karena terlalu berkaitan dengan kedaerahan. Misalkan contoh saya ya, Farlen, ada nama tengah Ivandi Tatukude, begitu ya. Dulu saya dibilang, Tatukudenya ini sudah hapus saja ya. Cukup Farlen Ivandi aja. Karena ini terlalu daerah. Nah ini orang daerah timur ya. Nanti orang Batak juga bisa begitu ya. Nah ini tapi bukan menghina orang Batak, saya sudah menghina diri sendiri, jadi gak apa-apa menghina orang lain sekarang ya. Misalnya orang Batak ya, wah ini nama bagus-bagus, Christopher Ferdinand, belakangnya ada Raja Guguk misalkan. Aduh Raja Guguk janganlah ini, itu cukup Christopher Ferdinand, ini kayak orang Western ya, Christopher Ferdinand, nama belakang jangan disebutkan lah ya. Atau orang Jawa juga bisa ya, apa ya nama belakangnya, Sutejo misalkan ya. Sorry kalau di sini ada nama itu, bukan menghina, ini contoh saja ya. Aduh nama belakang ini nggak usah disebut lah ya. Stefani Maria, oh sudah bagus, cukup. Nggak usah ini belakang ini. Nah saudara kira-kira perkataan Filipus seperti demikian. Belakang ini, aduh kenapa dia mesti tambah ya? Yesus itu anak Yusuf dari Nazaret. Kenapa? Ini seperti menurunkan sedikit kemuliaannya Yesus. Nah Nathanael tangkap hal ini saudara. Nathanael jadi ragu, makanya dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus jawab apa? Nathanael ini jadi ragu. Loh, Nazaret itu kota yang selama ini gak penting kok, gak ada di perjanjian lama. Dibandingkan dengan Bethlehem, itu kota yang sangat penting. Apalagi Yerusalem, sangat penting. Bethlehem kelahirannya Daud. Bethlehem dikatakan Mesias akan datang dari situ. Kenapa enggak ganti saja Yesus dari Bethlehem? Wah itu sudah bagus. Kenapa mesti bilang Yesus dari Nazaret? Ini kota enggak penting. Makanya Nathanael jadi ragu. Nathanael tanya, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Nathanael bukan orang yang menghina saudara. Kalau kita bilang, memang dulu juga saya pikir, wah Nathanael ini menghina sekali ya. Nathanael ini jangan-jangan benci juga dengan orang Nazaret. Padahal Nazaret di Galilea, dia juga dari Kana di Galilea. Nah tapi itu lumayan lumrah ya, orang satu daerah, satu provinsi terus semangat ini, masing-masing ingin menguatkan daerahnya masing-masing. Jangan-jangan seperti demikian Nathanael, dia benci, dia menghina Yesus. Kalau seperti demikian Yesus tidak mungkin mengatakan Nathanael ini adalah orang yang jujur. Tidak mungkin saudara. Jadi Nathanael dipuji oleh Yesus. Nathanael justru dikatakan orang yang jujur. Berarti Nathanael bukan menghina, Nathanael belak-belakan. Nathanael menyatakan apa adanya saja. Loh selama ini kan Nazaret nggak penting. Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Filipus cuma jawab, come and see. Mari datang dan lihat. Apa obat bagi orang yang ragu? Sebentar lagi Jumat Agung Paskah, banyak orang ragu. Betulkah Yesus mati? Betulkah Yesus bangkit? Betulkah Yesus mengasihi aku? Betulkah Yesus peduli kepadaku? Saudara, Nathanael tidak pakai apologetik yang tinggi-tinggi saudara. Nathanael cuma bilang, come and see. Come and see. Kamu gak akan rugi. Mari datang dan lihat. Bagi orang yang ragu, bagi orang yang penuh dengan ketidakpercayaan, bukan apologetika yang tinggi. Mari datang dan lihat. Undangan yang diberikan kepadanya. Nah saudara-saudara sekalian, Nathanael tidak ada kepalsuan dalam dirinya.
kata Yesus. Nathanael mengatakan apa adanya. Nathanael belak-belakan. Nathanael jujur. Tetapi, apakah berarti kita tidak bisa mengkritisi apa yang menjadi asumsi Nathanael? Kita mari kritisi. Karena asumsi Nathanael bukan asumsi firman. Asumsi Nathanael, asumsi duniawi. Nathanael asumsinya apa? Asumsi Nathanael adalah orang hebat, seperti Mesias, seperti Nabi, seperti Raja yang dijanjikan itu. Perhatikan, harus juga datang dari tempat yang signifikan. Ini asumsi dunia, saudara-saudara sekalian. Yesus tidak dianggap Mesias. Kenapa? Dari Galilea kok. Dari Nazaret, mana mungkin dia Mesias? Yesus bukan Mesias. Lihat papanya Yusuf, tukang kayu. Nggak mungkin Mesias. Mesias itu datang dari tempat yang terhormat. Mesias itu datang dari keadaan yang hebat, keadaan yang mulia, keadaan yang agung. Ini asumsi dunia, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, apa asumsi dunia? Orang hebat, orang yang dipakai Tuhan, orang yang berhasil, itu harus datang dari tempat yang hebat. Itu harus adalah orang yang punya resources, yang punya uang, punya kuasa, punya kedudukan, punya koneksi. Itu orang yang berhasil. Saudara, Alkitab memberikan asumsi yang terbalik. Alkitab memberikan alternatif. Apa alternatif Alkitab? Alkitab membalikkan pemahaman dunia. Alkitab itu bersifat subversif. Subversif berarti membalikan apa yang dunia anggap bagus, baik, dan benar. Alkitab mengatakan justru hal yang hebat, hal yang mulia, hal yang besar datang dari keadaan yang impossible. Bukankah itu yang terjadi dengan Abraham? Abraham bisa ada anak, tapi sudah usia 100. Abraham bisa ada anak, tapi Sarah rahimnya sudah tertutup, mandul, sudah usia 90. Daud jadi raja, tapi dia secara postur kecil, dia kalah dibandingkan kakak-kakaknya. Dibandingkan Saul, dia jauh kalah dalam pengalaman perang. Tapi dia yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Murid-murid Yesus dipanggil, mereka bukan dari Yerusalem, bukan dari kaum-kaum terpelajar, bukan dari orang-orang yang edukatif, bukan dari orang-orang yang punya gelar tinggi. Dari Galilea, penjala ikan yang dijadikan penjala manusia. Maka tidak heran saudara-saudara sekalian, Yesus mengaitkan dirinya bukan dengan Bethlehem, tetapi dengan Nazaret. Kota yang tidak signifikan, kota yang tidak mentereng itu. Untuk apa? Untuk membuktikan satu hal ini. Bahwa yang baik, yang hebat, yang berkuasa, yang berhasil, yang Tuhan pakai, itu bisa datang dari tempat atau keadaan yang remeh, yang kecil, yang tidak ada pengharapan. Saudara-saudara sekalian, yang utama bukan keadaan, yang utama bukan tempat, yang utama bukan situasi mendukung atau tidak, yang utama bukan ada uang, kuasa, koneksi, kepintaran, kebijaksanaan, tetapi apakah Tuhan beserta kita atau tidak. Itu yang utama. Makanya Paulus mengatakan, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang berhikmat. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Yang hina dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Saudara, inilah yang namanya theology of the cross. Teologi salib. Makanya puncaknya memang terlihat jelas di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, mari jangan kita lewatkan poin yang terakhir ini. Di atas kayu salib saudara bisa bertanya seperti Nathanael. Adakah yang baik muncul dari salib? Salib itu tempat bagi kriminal terbesar. Salib itu orang yang layak dihina oleh masyarakat. Di atas salib orang tersebut terkutuk. Tapi justru dari salib muncul hikmat dan kekuatan Allah. Dari salib muncul penebusan, pengudusan, dan pembenaran. Dari salib muncul hidup dari kematian. Itulah Jumat Agung, saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan memperingati bagaimana hal yang paling memalukan. Penghinaan yang paling terbesar
olok-olok yang paling menghina justru menghasilkan keagungan dan kemuliaan tertinggi. Jadi bagi Alkitab, glory, mulia, itu adalah salib. Salib itu mulia. Saudara, pertanyaan Nathanael itu merupakan pertanyaan yang dapat membawa kita merenungkan tentang salib. Ini pertanyaan yang bersifat Injil, bermuatan Injil. Adakah yang baik datang dari salib? Seperti pertanyaan, adakah yang baik datang dari Nazaret? Jawabannya ada. Karena ada Kristus di atas kayu salib. Karena ada Yesus dari Nazaret. Maka saudara-saudara sekalian, asumsi dunia yang mengatakan bahwa hanya orang yang punya resources, yang punya uang, kuasa, kepintaran, koneksi, bahwa mereka lah yang berhasil dan bisa dipakai oleh Tuhan, itu hanyalah mitos. Mitos. Saudara, apa itu mitos? Mitos itu adalah hal yang sebenarnya tidak benar, tapi dianggap benar, dipercaya benar, itu mitos. Sesuatu yang tidak berlaku, tapi dianggap berlaku, itu mitos. Maka kalau hanya ada orang yang punya resources baru bisa berhasil, itu mitos. Sama juga, hanya orang yang sebaliknya, orang yang justru tidak punya resources. Tapi kalau Tuhan menyertai dia, itulah kebenaran. Itulah bukan mitos. Tuhan akan pakai orang tersebut untuk menjadi alat di tangannya. Justru Alkitab, saudara-saudara sekalian, dan Kristus mematakan, menghancurkan mitos tersebut karena Alkitab memberikan alternatif yang lain. Apakah alternatif itu? Orang yang tidak punya semua resources dari dunia ini. Bahkan bukan cuma tidak punya resources, saudara-saudara. Kalau kita lihat hidup kita, kita yang berdosa, kita yang hina, kita yang tidak punya apa-apa, sampai-sampai mungkin kita bertanya, adakah hal yang baik bisa muncul dari diri aku ini? Kita yang keluarganya kacau, yang hidupnya dulu rusak, kita yang saat ini mungkin hidup di dalam dosa, kita bertanya, adakah yang baik bisa muncul dari diri aku yang hina ini? Jawabannya ada. Jikalau Kristus ada di dalam engkau, dan engkau ada di dalam Kristus. Tuhan akan menguduskan kita. Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya. Tuhan pernah lakukan bagi Abraham di masa lalu. Tuhan pernah lakukan bagi Daud di masa lalu. Tuhan pernah lakukan bagi para murid. Dan Tuhan pernah lakukan di dalam diri anaknya sendiri. Yang hina, yang dibuang, yang dipermalukan, yang dibunuh, dimatikan. Tapi dari situ muncul kehidupan, kemuliaan, keagungan. Mari lihat salib. Dan waktu engkau lihat salib, engkau punya pengharapan. Karena hidup kita rusak. Hidup kita kacau. Hidup kita berdosa. Hidup kita banyak kekurangan. Hidup kita bukan cuma tidak punya resources. Mungkin ada yang bilang, aku punya banyak resources. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan resources kita tidak ada artinya. Kita yang rusak, yang lemah, yang hina, yang rendah ini, Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat di tangannya. Adakah yang baik bisa muncul dari diri yang hina ini? Ada, selama Kristus ada di dalam engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Kristus terus bertakhta dalam hidup kami, sehingga kami yang rusak, yang hina, yang kacau, entah diri kami, entah hidup kami, entah keluarga kami, entah masa lalu kami, kiranya Tuhan ubahkan, supaya kami boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Seperti Tuhan pernah bekerja di atas kayu salib, salib yang hina menjadi mulia, salib yang lemah menjadi kekuatan, salib yang bodoh menjadi hikmat. Karena di situ ada pembenaran, pengudusan, dan keselamatan. Kiranya ya Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami, supaya kami makin mempermuliakan Engkau, karena kami melihat keajaiban-Mu yang bekerja dari hal-hal yang hina. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.